Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 2, subtema 2 dan 3, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar pelaksanaan hak dan kewajiban. Anak-anak hebat dan cerdas, setiap manusia memiliki hak. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Lalu, bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Agar pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, maka kita harus memperhatikan hak dan kewajiban orang lain. Dan juga sebaiknya kita melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum meminta hak. Berikut adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan kertas. Hak yang pertama adalah hak mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar, baik membaca atau menulis. Yang kedua adalah hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar atau mengerjakan tugas. Setelah kita mendapatkan hak dalam penggunaan kertas, tentu kita juga harus melaksanakan kewajiban kita dalam penggunaan kertas. Yang pertama, menghemat kertas sesuai kebutuhan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan kertas, yaitu menggunakan semua bagian sisi kertas, baik itu sisi depan atau sisi belakang. Yang ketiga, mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah atau didaur ulang lagi. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita perhatikan gambar yang ada di papan layar kalian. Di sini terdapat gambar seorang anak yang sedang belajar. Dia menggunakan kertas sangat banyak sekali dan membuang-buangnya begitu saja. Pertanyaannya, setujukah kamu dengan cara menggunakan kertas anak tersebut? Tidak setuju. Mengapa demikian? Karena itu termasuk pemborosan kertas. Semakin banyak kertas yang dibuang percuma, semakin banyak juga pohon yang harus ditebang untuk dijadikan bahan dasar pembuatan kertas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita yaitu menghemat kertas. Dengan menggunakan kertas sesuai kebutuhan, kewajiban kita melestarikan sumber daya alam sudah dilaksanakan. Selain itu, kita juga memperoleh hak, yaitu menggunakan kertas tersebut. Anak-anak hebat dan cerdas, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita berhak untuk menggunakan sumber energi yang ada. Namun, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan sumber energi. Hak. Yang pertama, menggunakan energi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mengelola energi untuk keperluan tertentu sesuai dengan aturan dan tidak merugikan orang lain. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, setelah kita mendapatkan hak kita dalam penggunaan sumber energi, tentu kita juga harus melaksanakan kewajiban kita terhadap penggunaan sumber energi. Apa saja kewajiban tersebut? Yang pertama, memanfaatkan sumber energi seperlunya dan hemat energi.
Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan cara dan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam dan ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, dampak negatif dari pemanfaatan energi salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Lalu, bagaimana cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan energi? Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Berikut adalah kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, gunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi atau hemat energi. Jika kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, kita akan memperoleh hak-hak berikut. Yang pertama, memperoleh udara segar. Yang kedua, tubuh yang sehat. Yang ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Anak-anak hebat dan cerdas, berikut adalah contoh pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang pertama, kendaraan dengan energi bahan listrik atau tenaga surya, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Yang kedua, menggunakan listrik melalui sumber energi solar cell, menggunakan cahaya matahari. Yang ketiga, menggunakan biogas untuk memasak atau penerangan. Anak-anak hebat dan cerdas, apa manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang? Berikut adalah manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang pertama, hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan. Yang kedua, terhindar dari perilaku menindas hak orang lain. Sebab apabila lalai atas kewajiban dan hanya menuntut hak, bisa jadi kita melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hidup terasa lebih teratur dan tertata. Yang keempat, menjadikan kita pribadi yang disiplin, menghormati keberadaan orang lain. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sebagai bahan refleksi kalian, apakah kalian sudah menggunakan hak dan kewajiban kamu secara seimbang? Demikian pembelajaran kita kali ini. Salam sehat, tetap semangat.